Pemirsa, tawaran kuliner asal Bandung tak selalu soal rasa, namun ada cerita sejarah yang menarik, mulai dari cerita tentang restoran elit pada zaman Hindia Belanda hingga cerita tentang warung kopi yang tetap eksis dari generasi ke generasi. Berada di Jalan Alkatiri, Kota Bandung, terdapat sebuah warung kopi yang sudah berdiri sejak 1930. Konon, tempat ini menjadi warkop tertua yang masyhur dengan sebutan Warung Kopi Purnama dan didirikan oleh pria keturunan Tionghoa bernama Yong Atong. Saat zaman kolonial Hindia Belanda, tempat ini menjadi lokasi pertemuan para pedagang. Tak hanya sekedar menikmati secangkir kopi, mereka juga saling berelasi dalam konteks berbisnis. Dahulu namanya adalah Xiang Song She yang berarti silahkan mencoba. Ya, berdasarkan penuturan dari pengelola mengatakan bahwa penggantian nama ini dilakukan sekitar 1960-an. Pada saat itu ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan pelarangan penggunaan bahasa asing, sehingga kedai ini merubah namanya menjadi Warung Kopi Purnama hingga saat ini, yang tentu saja memiliki nilai filosofis tersendiri. Saat ini, warkop yang berada di pusat kota ini dikelola oleh generasi keempat, yakni Aldi Yonas. Selama 96 tahun berdiri, suasana klasik masih terasa begitu memasuki warung. Sebab pengelola masih menjaga keaslian dari bangunannya. Setiap sudut mengingatkan siapa saja yang datang dengan akulturasi 3 budaya, yakni Tionghoa, Belanda, dan Indonesia. Pilihan makanan dan minuman juga masih sama. Dari sekian banyak makanan yang tersedia, roti selai Srikaya menjadi salah satu andalannya. Camilan ini sudah menjadi legenda. Resep dijaga dari setiap generasi ke generasi hingga rasa yang tercipta tetap autentik. Tantangan paling utama kita untuk menjaga keaslian ya, dari resep dan dari bangunan, dari ambience-nya. Nah, itu tantangan paling utama ya. Jadi dari rasa, dari suasana itu menjadi yang visi utama gitu. Berarti sekarang rasanya memang dijaga secara ketat atau seperti apa? Kok masih turun langsung? Betul. Kita sebagai pengelola masih turun langsung dan menjaga resep-resep, cara pembuatan itu harus sama seperti dulu, yaitu memang harus dipantau seperti itu. Tak heran, konsumen yang datang berasal dari lintas generasi. Tak hanya sekedar menikmati hidangan, banyak di antara mereka juga datang untuk bernostalgia. Waktu saya umur cucu saya ini, ya kira-kira 8-10 tahun lah ya, sama nenek diajak ke sini beli roti Srikaya. Wah, pokoknya paling top aja deh roti Srikayanya. Kakek sama nenek saya ngopi. Terus turun ke ibu saya. Ibu saya juga ajak saya selalu jajan ke sini karena di sini tuh daerah pertokoan elit dulu. Ada Kota 7, ada Deson, ada Kota Kembang gitu ya. Sekarang buat cucu ya? Nah, sekarang lucunya saya bawa cucu saya jajan ke sini. Kan asik. Enggak. Yang saya paling suka adalah Yamin Asin. Sama. Top. Braga Permai juga menjadi salah satu restoran legendaris di Paris Van Java. Restoran yang berada di jantung kota ini sudah eksis sejak 1918 dengan nama Motion Bochrayen yang didirikan oleh Elvan Bochrayen. Lokasinya dulu berada di persimpangan Braga dan Lembong sebelum akhirnya pindah ke Braga pada 1923. Deretan foto restoran pada zaman Hindia Belanda menghiasi di salah satu sudut. Tergambar visual bangunan tampak depan, dapur produksi, hingga foto-foto pendiri dan kerabat yang juga dipamerkan. Sejak dulu, tamu yang datang tak hanya dari dalam negeri, tapi juga berasal dari berbagai negara, terutama Belanda, dengan berbagai cerita nostalgia yang menarik. Kebetulan saya pernah ketemu sama mungkin bisa dibilang cucu dari para pendiri Motion Bochrayen awal. Bahkan beliau membawa fotonya, kakeknya tersebut disamakan dengan foto yang di sini. Dan ternyata kakeknya itu masih bayi yang ada di foto tersebut. Dan itu menurut saya sangat memorable banget. Dan sampai sekarang juga kebanyakan tamu di kita tuh kalau untuk dari luar negeri, kebanyakan dari Belanda, karena memang mereka tuh kesini tuh karena mereka punya sejarah, dan kebanyakan kayak nenek kakeknya tuh ternyata emang pernah kesini. Pada 2018, Braga Permai ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya Kota Bandung.
Sejak awal berdiri, restoran ini memang diperuntukkan untuk kalangan elite pemerintah Hindia Belanda. Hingga kini, aneka makanan khas Belanda masih tersedia. Seperti bitterballen, yakni camilan khas Belanda yang mirip seperti kroket dan terbuat dari adonan rogut, pokkenpotjes hingga poffertjes. Ya, dari sekian banyak hidangan Belanda yang kemudian ada, yang menjadi favorit saya adalah bitterballen yang satu ini ya. Sebenarnya ini bukan makanan berat, lebih kepada kudapan atau snack aja gitu yang dibuat bentuknya kecil-kecil seperti ini. Dan yang paling menarik adalah ternyata resepnya terus dijaga dari awal berdiri ketika tahun 1920-an sampai sekarang di tahun 2026. Sejak awal berdiri, restoran ini memang berfokus pada roti dan pastry. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, berbagai hidangan lain mulai dihadirkan kepada pelanggan. At least the concept is from Holland, and they serve a lot of food that we also serve in Holland. There is a small difference in the food if you compare it with our Dutch food, but in Bandung itself, you cannot find anything like that. It's unique in its kind. Pakar gastronomi UPI, Dewi Turgarini mengatakan, keberadaan tempat makanan legendaris ini menunjukkan bahwa usaha kuliner tak hanya mengandalkan usia dan sejarah panjang saja. Eksistensi mereka juga terbentuk dari kemampuan menjaga cita rasa dan identitas, sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tradisi tetap dipertahankan, namun di saat yang sama mereka juga menghasilkan inovasi. Bagi saya sih ya, untuk restoran-restoran yang legendaris itu adalah bagian dari, tadi sudah saya sampaikan, bagian dari memori kolektif kita, dan memang kita penikmat dari lintas generasi pasti akan menjas ulang dengan rasa yang dahulu, kemudian juga pasti akan membawa keluarga juga. Dan yang paling penting adalah juga dengan selain menu itu kan juga ada bangunan arsitektur ya. Ada bangunan arsitektur itu yang akan membuat kita bisa merasakan memori sejarah dan juga keinginan untuk rindu kepada masa lalu. Karenanya, adanya restoran legendaris ini bukan hanya tentang mempertahankan masa lalu, tapi bagaimana menjadikan warisan kuliner sebagai sesuatu yang hidup dan dapat dinikmati oleh generasi yang berbeda. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.